Awya mungkur ing pitutur nadyan saking tiang alit apa maneh ibu bapa Praguru kakung lan putri yen sira kepingin mulya bagya mulya tekeng akhir. Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Sugeng Dalu. Selamat berjumpa kembali pendengar podcast Mocopat Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan yang baik, sehat bersama orang-orang yang terkasih. Mocopat Indonesia adalah podcast yang menghadirkan kembali berbagai informasi tentang keagungan tradisi dan budaya yang luhur negara kita Indonesia tercinta ini. Kami berharap hadirnya Mocopat Indonesia dapat menjadi langkah kecil sebagai awal untuk mengajak generasi bangsa ini kembali mengenal serta melestarikan budaya agung dan luhur negeri kita Indonesia tercinta ini. Episode kali ini kita masih ditemani oleh Ibu Tutik Widarti. Beliau adalah seorang pensiunan guru SMP sekaligus penekun seni tembang Jawa. Di awal tadi kita sudah mendengarkan bersama sebuah mocopat yang dilantunkan dengan sangat merdu oleh Ibu Tutik. Selamat malam Sugeng Dalu, Ibu. Kados pundi kabaripun? Selamat malam Sugeng Dalu. Kabar saya baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Baik Bu, semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Mungkin bisa disampaikan arti dari mocopat yang Ibu lantunkan di awal tadi, Bu? Oh ya, arti yang saya kembangkan di awal tadi itu adalah tembang kinanti, yang mana kita semua tidak boleh nyingkur dengan pitutur orang lain. Maksudnya pitutur orang lain itu harus kita perhatikan, harus betul-betul kita gunakan dan harus kita perhatikan, karena walaupun pitutur itu dari orang-orang kecil, apalagi pitutur itu atau nasihat dari bapak ibu kita maupun guru-guru kita. Kalau kita ingin hidup bahagia sampai akhir, makanya kita harus selalu menerima apa nasihat-nasihat orang banyak, asalkan nasihat itu bersifat positif. Baik, luar biasa Ibu, itu arti dari lantunan mocopat tadi ya. Jadi seperti yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa mocopat itu penuh dengan nasihat-nasihat gitu Bu ya, penuh dengan nasihat. Pada episode sebelumnya kita sudah memperbincangkan seputar apa itu mocopat Jawa. Bagi pendengar yang belum sempat mendengarkan podcast Mocopat Indonesia episode sebelumnya, bisa langsung menuju ke Mocopat Indonesia di Anchor FM atau di Spotify. Episode podcast kali ini juga dapat diakses di platform YouTube agar seluruh pendengar Mocopat Indonesia dapat mengetahui keberadaan kami dan tidak tertinggal episode-episode lainnya. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang serunya, saya punya informasi menarik khusus bagi para pendengar Mocopat Indonesia. Kabar gembira bagi pendengar podcast Mocopat Indonesia, khususnya yang punya cita-cita untuk bisa kuliah, magang atau bekerja di Australia, Kanada, Switzerland, UK, Belanda, dan negara-negara maju lainnya di dunia. Kini konsultanvisa.com telah hadir di Pulau Dewata, Bali. Di konsultanvisa.com Anda bisa melakukan konsultasi secara gratis terkait pendidikan maupun tentang pengurusan visa ke luar negeri.
Bagi pendengar yang tertarik, bisa langsung datang ke kantor konsultanvisa.com di Ruko Bali Maksima, Blok H, Jalan Gatot Subroto Barat 108X, Perempatan Bulu Indah, Denpasar, Bali. Atau Anda yang berada di luar Bali bisa langsung telepon ke 0361 9093 320 atau WhatsApp ke 0856 3111793. Informasi lebih lanjut bisa akses ke websitenya di www.konsultanvisa.com. Ibu Tuti, pada episode yang lalu kita sudah bahas bahwa selama suka dan minat maka belajar mocopat di kalangan anak-anak itu tidak menjadi hal yang sulit, Ibu ya. Ya, Apalagi tulisan yang digunakan saat mengajari anak-anak itu adalah menggunakan huruf Latin ya, Ya, sehingga huruf seharusnya Latin. tidak ada masalah ya, Bu ya. Tidak ada masalah. Nah, ada yang menarik yang Ibu sampaikan kemarin bahwa mocopat ini juga berpotensi menjadi sumber mata pencarian anak-anak ini ke depannya. Jika ini memang berpotensi, tentunya anak-anak pasti akan lebih bersemangat lagi untuk belajarnya. Mungkin Ibu Tuti bisa bercerita potensi mocopat ini, Bu, menjadi sumber mata pencarian itu seperti apa, Bu? Nah, biasanya mocopat itu ya mungkin kalau dia itu betul-betul pinter ya bisa jadi guru seperti saya ini, bisa jadi guru ekstra atau ngajari anak-anak kecil yang ada di sekeliling kita itu. Karena kalau tidak kita budayakan seperti itu mungkin mocopat kurang begitu maju atau kurang begitu ngeremboko. Nah, untuk bisa dijadikan nilai uang, mocopat itu harus digabung dengan campur sari atau sesindenan. Sesindenan, Nah, itu ya yang dengan pakai irama gamelan. Nah, itu bisa dipakai untuk ya ditangkap orang gitu loh. Nah, walaupun mocopat juga begitu untuk orang tingkepan atau untuk orang apa itu juga memanggil orang-orang mocopat. Nah, itu juga bisa dikomersilkan atau kalau misalnya kita jadi orang nggak komersil ya kita ya amal ilmu ya nggak apa-apalah, walaupun itu kan ya merupakan ilmu yang tidak bisa dipunyai orang banyak. Alangkah baiknya yang banyak kita juga harus amal ilmu sehingga kesenian Jawa khususnya mocopat itu tidak akan punah gitu loh. Ya, betul, Bu. Ya. Dari setelah belajar mocopat, mungkin seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa mocopat ini digunakan sebagai bowo, Bu ya. Ya, bowo itu permulaan, Bu ya. Ya, permulaan dari tembang campur sari atau gending-gending Ya. Jawa gitu ya. Ibu, antara sesindenan dan campur sari ini apakah ada bedanya, Bu ya? Ada bedanya, Bu. Ada bedanya. Kalau campur sari itu bisa ya memakai bowo mocopat dulu, terus langsung ke lagunya. Nah, lagunya itu bisa diiringi dengan elektron atau bisa diiringi dengan gamelan. Itu kalau Gamelan. campur sari. Itu kalau campur sari. Ya. Kalau sindenan, sepengetahuan saya ini sindenan itu kan ya kesenian sangat tradisi sekali. Iya, nah, betul. itu. Tapi sinden dan campur sari ini fungsinya sama, Bu ya. Artinya di apa ya? Acara yang sama atau berbeda ini, Bu? Kalau sinden beda acaranya. Ya, kalau misalnya campur sari itu ya bisa bisa kita tampilkan pada acara-acara yang mana tidak ada gamelannya, itu bisa gitu loh. Itu campur sari. Itu campur sari, jadi pakai organ atau elektron Ya. itu bisa walaupun ada gamelannya hanya sedikit-sedikit saja, mungkin ada kendang atau apa gitu saja. Tapi kalau sindenan itu betul-betul harus diiringi dengan gamelan lengkap. Ya. Kalau semisal pernikahan gitu di Jawa itu kan biasanya itu ada sesindenan atau campur sari, Bu? Nah, Kalau bisa dicampur. Oh, bisa dicampur. Bisa dicampur karena pada pernikahan itu mungkin dia itu juga memakai elektron juga, itu nanti diisi dengan campur sari dan juga
memakai gamelan nanti diisi dengan sindenan gitu, jadi bisa. Walaupun campur sari juga bisa diiringi dengan gamelan. Kemudian Ibu, untuk sinden ini apakah identik dengan perempuan Bu ya? Atau ada sinden pasti perempuan atau seperti apa Bu? Kalau sindennya memang perempuan, tapi di samping itu ada laki-lakinya namanya bukan sinden, namanya wiroswara. Wiroswara. Itu yang nyenggaki istilahnya kalau di nyenggak ya. Nyenggaki, disenggai. Nah, Oke. itu adalah wiroswara. Ya. Dan bawa itu juga biasanya dilakukan oleh orang laki-laki sebagai wiroswara tadi itu. Bawa itu mau copat. Mau copat bisa. Biasanya laki-laki juga bisa gitu loh. Tapi kalau sinden umumnya itu adalah perempuan. Mungkin untuk membuat perbedaannya lebih jelas lagi antara mocopat, sinden, sesindenan ya dan campur sari, mungkin Bu Tuti bisa memberikan contoh sedikit, dilantunkan sedikit sedikit-sedikit saja Bu Tuti, mungkin 2 baris atau 3 baris. Itu mocopat itu seperti apa, sesindenannya seperti apa, dan campur sarinya Nadyan wujud dipun peksi agawe taline pronto alus manis tur merak ati. Seminggu mulat tono golek isi podang kuning iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng-mubeng mitur anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi eman-eman yen nganti kegiwang liyan kleang-kleang tak sawang menclok ning ngepang kegoncangan tak rindik saka katuan sarwi ngoceh dheweke ngale pencokan. Nah, sudah itu tadi mocopat yang langsung turun ke nyanyian campur sari. Biasanya kalau sudah turun ke nyanyian campur sari itu diiringi elektron atau gamelan. Ya, kalau mocopatnya sih tidak diiringi apa-apa, sebagai pembuka saja. Bentar saya tak nyanyi menyindeni Ladrang Slamet. Biasanya kalau tidak ada iringan gamelan ya nggak enak sama sekali. Karena ini harus ada iringan gamelannya itu. Nggak enak ya. Putih sorananing praja yondo saja iku lek usada mumpung anom parsita katangku dewe mas yo mas saja ego lek usada. Ya, itu sesindenan Bu ya. Ya sindenan, tapi itu masih ada terusnya banyak itu kan itu gending itu hanya satu. Kalau dari segi isinya Bu, kontennya itu lebih ke campur sarinya apa ke mocopat kalau sinden itu? Kalau sindenan itu. Kalau kesindenan itu lebih ke mocopat. Lebih ke mocopat. Juga kata-katanya itu sepertinya sudah baku berisi nasihat dan apa gitu. Oh iya. Itu loh. Ya kalau campur sari bisa diciptakan sendiri ya sesuai anak zaman sekarang. Iya. Itu. Betul. Ya.
Jadi itu perbedaannya ya pendengar, mungkin pendengar yang lebih bisa sensitif itu Iya. pembedaan artinya, tetapi karena di podcast kita tidak ada gamelan, Iya. mungkin tidak terlalu lebih detail perbedaannya. Tapi sepertinya itu sudah cukup bisa kita rasakan perbedaannya. Menarik sekali rupanya ini. Nah, jika kita berbicara sebagai karir nanti ini Bu, pastinya akan bicara tentang tanggapan itu ya, tanggapan atau mendapatkan order lah, job order gitu ya, job order untuk tampil. Nah, mungkin Bu Tutik bisa bercerita kalau mengisi satu kegiatan itu, misalkan kegiatan pernikahan Bu ya, misalkan pernikahan itu berapa personil timnya? Biasanya berapa orang Bu biasanya? Ya kan penabuh gamelan saja minimal orang 12. Gamelan lengkap itu Iya, 12. 12 minimal itu. Kadang-kadang bisa 14 dan lain sebagainya. Nah, terus pesindennya ya tergantung, mungkin 6 sampai 8 gitu. Tapi kalau kita ngiringi wayang kulit gitu kan, pesindennya banyak sekali. Kalau sedikit ya kurang semarak. Artinya ini kurang ganti-gantian apa kombinasi Bu? Kombinasi. Ya ganti-gantian. Oh, ganti-gantian ya. Iya, kalau wayang kulit itu kan semalam suntuk itu kan, kalau nanti sinden 1 2 kan ya gimana ya? Kalau sindennya kalau pernikahan kan biasanya 3, siang 2, ya. Ya paling maksimal 4 gitu. 4 sama 20 berarti bisa jadi Bu ya. Ya, 20. 20 gitu. Oh, itu sudah termasuk gamelan. Ya, gamelan yang sama menggamel sesindenan. dan sindennya. Ya, yang menggamel. Menggamel. Dan sesindenan. Kalau satu job order itu misalkan Bu ya, di pernikahan itu berapa lama biasanya disewa kita? Jasa kita itu seberapa lama? Ya, kalau siang saja ya kira-kira ya paling enggak ya 3 jam 4 jam gitu saja. Setengah hari gitu. Iya, setengah hari itu kalau wayangan sampai pagi. Wayangan ya? iya sampai pagi. Pagi. Dari siang sampai pagi kalau wayangan tuh. Siangnya itu diisi ya macam-macam gending. Terus sorenya diisi campur sari, ada tari ngremo, malamnya wayangan gitu loh. Jadi sampai semalam suntuk kalau wayangan itu, makanya sindennya banyak. Oke. Kalau misalkan pernikahan siang gitu, misalkan mungkin sampai setengah hari gitu ya. Ya, setengah hari jam, sudah selesai ya. Ya. Itu kalau misalkan ada tanggapan seperti itu Bu, karena ini kita ngomongin karir Bu ya, tanggapan atau job order lah itu. Itu kan biasanya pakai seragam itu Bu ya? Iya, pakai seragam, pakai riasan kan itu. Iya. Itu gimana itu Bu? Ditanggung oleh yang order apa sendiri itu? Biasanya seragam tim itu sudah punya gitu loh. Oh, artinya tim sendiri. ini sudah punya sendiri ya. Nah, terus sekarang yang pesindennya bisa make up sendiri-sendiri. Oh, ya, untuk make up-nya. Sendiri ya. Terus bajunya juga sudah merupakan seragam dari tim itu. Jadi sudah punya. Nah, sekarang Bu, karena ini karir, potensi karir, penghasilan itu mungkin kalau pengalaman Bu Tutik selama ini itu kalau kita di order itu ya Bu ya, ditanggap gitu tuh ya 2-3 jam itu berapa biayanya itu Bu? Apa itu ongkosnya Bu ya? Ongkosnya. Uang lelah. Uang lelahnya. Honor ya Bu ya, honornya itu. Ya. Berapa rata-rata Bu? Rata-rata ya 200.000. Misalkan itu masih gini, anak pelajaran loh 200.000. Masih berarti kita pimpinan dari tim itu nanti akan membagi kan gitu ya. Dilihat ini sindiannya baru belajar. Saya kasih 100, yang ini 200 ya. Gitu. Wajar lah itu kan bergerak itu Bu ya. Begitu. Kalau ini soalnya kan melibatkan suara Bu ya, suara. Artinya melibatkan stamina berarti kan Bu. Kalau menurut Ibu, Bu Tutik ini rata-rata normalnya itu 1 minggu itu kita sebenarnya bisa berapa kali sih Bu melakukan itu dengan baik? Misalkanlah ada orang order setiap hari gitu. Kita itu mampunya itu berapa kali sih Bu? Iya, 3 atau 4 kali. Kalau 1 minggu? Iya. Kalau terus-terusan itu sampai setiap hari dan itu sindirnya tidak banyak, itu ya suara enggak kuat. Bisa habis gitu loh. Ya? Bisa habis. Artinya 3-4 kali seminggu itu artinya sudah maksimal gitu Bu ya. Rata-rata lah Bu ya. Tapi menurut
kesehatan orang itu sendiri dan bagaimana merawat suara itu. Kalau dia itu pandai-pandai merawat suara dan lain sebagainya, mungkin ya bisa lebih dari 4 hari, 1 minggunya. Iya, Gitu. iya. Merawat suara itu memang penting. Tapi kalau malam gitu misalkan Ya, bisa malam kurang kan. tidur Ya nanti itu, apalagi ya itu, wayang. ya itu. Kurang tidur juga bisa mempengaruhi suara. Iya, iya. Kurang tidur. Tipsnya apa Bu itu biar suara ya Bagus. ya suara ya Ya. terjaga lah. Ya kita itu biasanya itu kalau saya itu biasanya yang bikin apa itu kencur dibakar kemudian dimakan. Jamu berarti ini ya, jamu. Ya jamu Jawa, jamu tradisi itu. Iya, iya. Tidak banyak makan goreng-gorengan. Itu. Itu. Ya, itu pendengar bagi yang suka makan gorengan mungkin suaranya bisa tidak terjaga gitu Bu ya, tidak terjaga. Menarik ini Bu Tuti untuk bisa lanjut ke arah karir sebagai sinden itu Bu ya atau campur sari. Anak-anak ini harus belajar seperti apa lagi Bu? Misalkan Bu kan Ibu mengajarkan mereka kan dasarnya dulu ya, mau copat. ya. Ini biar bisa sampai ke sana itu bagaimana Bu? Kalau di sekolahan saya memang itu satu-satunya sekolahan saya namanya SMP Negeri 1 Ndar Blandong itu memang punya tim untuk membuat anak-anak itu bisa profesional. Nah, itu ya. Jadi sudah ada gamelan dan lain sebagainya. Lengkap pembinanya saja sebanyak 4 kok. Itu di SMP ku itu. Pembina sinden ada sendiri, pembina kerawitan ada sendiri, pembina pedalangan ada sendiri. Dan orang yang koordinasi juga ada sendiri itu sebagai manajernya istilahnya gitu. Terus itu anak-anak supaya lebih bisa cepat bisa ya sering latihan. Oh, harus sering latihan. Ya. Kadang-kadang saya itu sering didatangi anak-anak itu untuk minta tebang ini itu. Nah sekarang kan mudah saja kita mengajar, tidak ngajari satu persatu tuh enggak. Kita rekam saja suara saya itu, tak berikan pada anak-anak. Memanfaatkan teknologi juga ya. Jadi direkam anak-anak, terus anak-anak punya rekamannya bisa belajar sendiri di rumah. Apalagi begitu. anak-anak kan milenial, jadi Ya. agak lebih gampang. Iya lebih gampang ya. Kalau misalkan ada ini tidak Bu, ada program sejenis program magang enggak Bu? Ikut gitu loh. Iya tak ajak. Oh, diajak Biar ya? dia itu mendengarkan, melihat, gitu. Jadi kan Ada. bisa lebih cepat jadi Bu Iya, nanti lebih cepat beradaptasi. bisa, ya terus nanti kalau dia sudah bisa ya diajak orang-orang luar untuk ya tim orang luar di luar SMP 1 Ndar Blandong dia diajak tanggapan gitu kalau dia sudah itu. ya. Jadi banyak sekali jobnya. Kalau sampai saat ini Bu, yang sudah bisa menjadi sinden itu banyak Bu ya? Banyak Hasil didikan di ekstra itu. banyak. Oh, banyak. Tiap tahun saya itu bisa menghasilkan anak yang sudah betul-betul pinter itu 3 atau 4 anak yang sudah pintar. Terus nanti kalau sudah lulus, biasanya saya arahkan ke sekolah seni kalau dia itu. Namanya SMK Negeri 12 atau berapa gitu di Surabaya itu. Dia biar dia lebih profesional gitu saya arahkan karena kita sudah kadung terjun ke situ, ya mesisan kita perdalam gitu. Tapi kalau saya itu mengarahkan pada anak-anak, ya betul-betul itu harus dipelajari dengan baik gitu sehingga bisa betul-betul bisa profesional. Iya. Dari segi perlombaan bagaimana Bu? Anak-anak ini biasanya yang dilombakan mau copatnya apa sesindenannya ya. Bu? Biasanya Bu. Pertama kali itu yang kita dilombakan itu yang mengadakan lomba itu mau copat. Biasanya ya dari tingkat provinsi Jawa Timur itu tingkat SMP Jawa Timur itu diadakan di Surabaya begitu. Itu biasanya mau copat. Pasti di Kabupaten Mojokerto anak binaan saya pasti dapat juara. Baru kemudian dibawa ke berarti provinsi. berarti terkenal kan Bu ya? Iya. Terkenal berarti ya? Iya, terkenal. Oh iya. Ya semakin menarik rupanya perbincangan kita ini Bu pada malam ini. Namun untuk tetap menjaga kualitas minat pendengar dalam mengikuti podcast ini tentunya durasi podcast perlu dibatasi. Semoga nanti di kesempatan yang lain kita bisa mengobrol lagi dengan topik yang lain yang tentunya masih berhubungan dengan tradisi dan warisan budaya negeri kita sendiri. Bu Tuti, mungkin sebelum kita akhiri podcast ini, Ibu Tuti bisa sekali lagi memberikan sebuah wejangan, nasihat kepada kita semua termasuk pendengar melalui alunan mocopat. Nah, mocopat dan sekaligus nanti bisa diterjemahkan artinya. Ya, silakan Bu Tuti.
ngelmu iku kalakone kanthi laku lekasela wan kas tegese kas nyanto sani setya putya pangekase durhangkara. Artinya, ilmu itu dijalani dengan perbuatan, dimulai dengan kemauan. Artinya, kemauan yang menguatkan ketulusan budi pekerti adalah penakluk kejahatan. Luar biasa Bu Tuti. Terima kasih untuk hari ini. Semoga podcast kita kali ini dapat membangkitkan memori serta minat para pendengar Mocopat Indonesia untuk kembali bisa menggali tradisi dan warisan budaya agung negeri kita tercinta ini. Cekap semanten ingkang saged kawula ngaturaken, mugi-mugi saged bermanfaat kangge kita piyambak. Amin. Kirang langkungipun kula nyuwun pangampunten ingkang kathah. Inggih wantah asa punika sane prasida titiang aturan. Kirang langkung nunas gengrene sinampura. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Titiang Sinap antuk Pramasanti. Om Santi 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 Om.